Buat kalian yang suka naik motor atau mobil, kalau ketemu salah satu mobil ini, mau itu Daihatsu Sigra, Toyota Calya, ataupun Agya dan sejenisnya, harus hati-hati banget nih. Karena kebanyakan driver dari mobil-mobil tersebut cukup ngeselin dan cukup berbahaya. Misalnya, jika kalian lagi nyetir di belakang salah satu mobil ini dalam jarak 3 meter, driver mobil-mobil ini biasanya suka melambat nggak jelas. Kemudian tiba-tiba nyalain lampu sen, dan tiba-tiba langsung belok aja atau tiba-tiba berhenti. Atau apapun keanehannya deh yang bisa bikin kita kaget. Intinya kalau saya pribadi pasti kagok banget kalau di belakang driver salah satu mobil ini. Dan ternyata bukan saya aja yang mengalami hal serupa. Beberapa teman saya juga saya tanyain mengenai hal tersebut. Mereka juga mengalami hal serupa, khususnya di belakang mobil Sigra atau Calya yang agak panjang. Kemudian, karena saking seringnya mengalami hal tersebut, saya sempat berpikir apa yang membuat mobil ini membuat kagok pengendara lain di belakangnya. Apakah mungkin karena bentuk bodinya yang kaku dan panjang? Sebenarnya, ini sih mungkin salah satu penyebabnya ya. Karena jika kita lihat dari belakang mobil ini kelihatannya kecil, tapi sebenarnya panjang. Dengan demikian, pergerakannya jadi kayak kaku ini mobil. Dan dalam hal ini saya sudah membuktikannya. Saya coba menyuruh teman saya yang memiliki mobil ini untuk berkendara di depan saya. Teman saya ini sudah cukup mahir mengendarai mobil. Jadi seharusnya tidak ada hal yang bikin kagok pengendara di belakangnya. Dan dia tidak mungkin bergerak tiba-tiba layaknya pengguna lain. Namun sayangnya hal serupa juga terjadi. Yang mana saya merasakan kekagokan yang sama dengan gerakan mobil tersebut. Jadi kalau dilihat mobilnya kayak ngambang aja gitu di jalan dan kayak nggak pernah ngepas di jalan raya. Kemudian untuk perihal jenis mobil-mobil ini yang suka pelan banget di bahu jalan sebenarnya juga ada beberapa faktornya. Yang pertama mungkin drivernya adalah ojol dan dia fokus melihat maps atau chat dengan customernya. Namun ini sangat berbahaya banget. Tapi kita nggak bisa menyalahkannya juga sih karena ini adalah tuntutan pekerjaan dari customernya. Tapi kenapa sih nggak berhenti sebentar aja gitu untuk membalas chat agar pasti dan tinggal lihat maps sekilas-kilas aja? Karena kalau melihat maps yang begitu detail sambil jalan, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Kemudian perihal lampu sen yang tiba-tiba belok, ini kemungkinan besar juga driver ojol yang sedang mencari alamat. Tapi sekali lagi nih, harus banget ya ngerem mendadak untuk masuk ke satu gang. Kan bisa tuh kalau udah kelewatan, maju dulu dikit, puter balik dan lebih aman. Karena ya mau nggak mau itu ya cukup berbahaya bagi pengendara di belakangnya kalau langsung belok aja. Dan kejadian ini cukup sering memakan korban. Makanya kita jarang banget melihat bagian belakang jenis mobil ini yang mulus jika digunain untuk menjadi ojol. Karena mobil mereka cukup sering kena tabrak dengan gaya berkendara mereka seperti itu. Mungkin memang penyebab utama mobil ini memiliki gerakan yang aneh di jalan karena yang bawa driver ojol yang sedang melihat maps. Tapi hal yang lebih parah adalah terkadang driver ojolnya baru bisa nyetir mobil. Memang ini adalah suatu kondisi perekonomian dari driver tersebut dan harus memaksa dia belajar mobil dan langsung menjadi driver ojol. Tapi seharusnya dia memperhatikan ruas jalan juga sih, nggak main seenaknya aja. Ditambah di jalanan Indonesia khususnya Jabodetabek sangat tidak ramah dengan pengguna kendaraan baru alias yang belum lancar. Karena pengendara motor biasanya liarnya minta ampun. Kemudian faktor yang terakhir yang membuat mobil ini bisa melakukan gerakan aneh saat di jalan adalah yang bawa emak-emak sosialita. Tidak sedikit emak-emak sosialita yang membawa mobil ini, khususnya Agya. Udah emak-emak belum begitu lancar lagi bawa mobilnya. Udah dah berantakan banget dah pasti di jalan. Gue jadi ngeri. Dan semua kebiasaan emak-emak yang dilakukan di motor hampir semuanya dilakukan juga di mobil. Cuman bedanya kalau di motor sennya nggak mati-mati alias hidup mulu yang ke kanan terus. Kalau emak-emak yang bawa mobil begini, sennya mati mulu, nggak pernah hidup. Masih hidup loh. Memang kebanyakan faktor mobil ini memiliki gerakan yang aneh di jalan itu penyebab utamanya ya dari drivernya itu sendiri. Walaupun memang desain mobilnya juga mengambil andil di sisi lain. Ya sekali lagi nih, entah kenapa bentuk mobil ini cukup aneh ya kalau dilihat dari segi manapun di jalan. Dan entah kenapa kayak nimbulin rasa kagok aja. Mungkin ya karena terlalu kotak kali ya. Tapi ya kalau di belakang kijang kotak kayaknya ya biasa aja. Cuman entah kenapa kalau di mobil ini aja kita merasa kagok. Ini saya nggak rasis ke mobil ECGC ya, karena mobil ECGC yang lain misalnya Honda Brio deh. Honda Brio nggak ngeluarin aura aneh kayak Agya.
Ya sekali lagi mungkin karena desain Agya lebih ke kotak-kotak kurang jelas. Beda dengan Brio, ya walaupun LCGC tapi desainnya cukup jelas. Oh iya yang terakhir nih, jangan pernah di belakang mobil jenis ini ketika macet di tanjakan atau di belakang ketika lagi tanjakan curam dan panjang. Mobil jenis ini biasanya akan kehabisan tenaga dan mengalami slip coupling yang mengakibatkan mobil nggak kuat nanjak. Dan yang lebih parahnya, mobilnya mundur kalau pengemudinya belum ahli. Tapi dengan spesifikasi yang biasa aja dan sistem pengereman yang belum ABS, namun di tol mobil-mobil jenis ini cukup kenceng dan ugal-ugalan bawanya, mulai dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Memang sih walaupun gak banyak yang begitu, tapi ada aja. Pertanyaan saya, kok berani banget ya bawa mobil begitu tapi ngebutnya di atas 110 km/jam, di jalanan padat lagi? Apa nggak melayang itu mobil? Apa mungkin yang bawa udah terlalu jago kali ya? Intinya hati-hati aja kalau di belakang mobil jenis ini. Jadi kalau kalian ketemu di jalan, kalau dilihat yang bawa driver ojol, mending diselip atau dijauhin. Kalau dilihat yang bawa emak-emak sosialita, mending puter balik pulang ke rumah. Bahaya dekat-dekat mereka. Bagaimana nih menurut kalian? Ada yang ngalamin hal ini juga nggak? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.